selamat pagi anak-anak. Selamat pagi buat Bapak dan Ibu yang ada di rumah. Selamat pagi juga buat Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah. Hari ini kita akan ibadah KKCF. Mari kita mengikutinya dengan baik. Anak-anak yang di rumah, persiapkan hati dan pikiran. Ambil Alkitabnya, ambil sikap yang baik. Oke anak-anak. Sekarang ambil sikap berdiri, kita akan bernyanyi hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur ketiganya yang esa. Oke, terima kasih. Silakan duduk anak-anak. Ya, kita ambil sikap berdoa. Kita akan berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan untuk kita hari ini bisa melakukan segala aktivitas kita dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa untuk penyertaan dan perlindungan-Mu kepada setiap kami di pagi hari ini. Engkau bangunkan kami dari tidur kami sehingga pagi hari ini kami bisa menikmati hidup yang baru dengan penuh sukacita. Bapa yang baik, sebentar kami akan memulai ibadah KKCF kami ya Bapa. Hadirlah Engkau di tengah-tengah setiap kami sehingga kami selalu senantiasa berada dalam sukacita dan firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami yang kami alaskan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Iya, sekarang kita akan bernyanyi lagi, memuji Tuhan lagi dengan penuh sukacita dan penuh kegembiraan. Anak-anak bisa bertepuk tangan ya yang di rumah ya. Oke.
Oke, terima kasih buat anak-anak. Tiba saatnya kita akan mengaku iman rasuli kita ya. Ambil sikap berdiri, ikuti ibu guru. Kita akan mengaku iman rasuli kita. 1, 2, 3, ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana kelak Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, nah sekarang kita akan bernyanyi lagi, lebih semangat lagi, lebih girang lagi. Tapi anak-anak sebelumnya duduk dulu ya. Oke, iya, terima kasih. Kita akan bernyanyi tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah menyertai kita, menyertai setiap kehidupan kita sampai pada hari ini. Oke, mari. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Iya, sekarang tiba saatnya kita akan berdoa. Doa syafaat yang dibawakan oleh Bapak Guru Daniel. Kepada Bapak Guru Daniel kami persilahkan dengan segala hormat. Oke, baik anak-anak yang ada di rumah, silakan ambil posisi yang baik, duduk yang baik. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Semua lipat tangan, tutup mata, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur buat kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Di mana nyata Tuhan boleh memimpin dan menyertai kami di sepanjang 1 minggu lamanya. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bertemu kembali dalam ibadah streaming pada saat ini ya Tuhan. Kami sangat bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami setiap anak-anak Tuhan yang boleh diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kepadamu Tuhan. Bapa di surga, dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan buat Sekolah Kristen Kalam Kudus Timika. Biarlah segala pimpinan yang ada Tuhan, mulai dari Ketua Yayasan, Direktur, Kepala Sekolah, guru-guru, staf yang ada. Mari Tuhan memberkati kami semua.
sehingga kami boleh diberkati Tuhan dan kami boleh menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, ke dalam tangan-Mu juga kami menyerahkan buat setiap agenda atau program-program yang telah direncanakan sepanjang 1 tahun ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap apa yang direncanakan, setiap program, biarlah semuanya itu boleh dilaksanakan dan boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan buat setiap anak-anak Tuhan yang ada di Sekolah Kristen Kalam Kudus Timika Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati mereka dalam setiap proses pembelajaran mereka Tuhan. Berikan hikmat kepintaran yang baik sehingga mereka boleh terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh setia dan terus mengandalkan Tuhan dalam hidup dan kehidupan mereka. Bapa di surga, mungkin pada saat ini Tuhan ada anak-anak Tuhan yang sementara dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan datang sebagai dokter yang tidak kelihatan menjamah setiap tubuh yang sakit Tuhan. Segala minuman obat-obatan yang dia konsumsi Tuhan berkati sehingga di dalamnya itu boleh membawa kesembuhan dan mereka boleh sembuh dan kami sama-sama melaksanakan proses pembelajaran dengan baik Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat proses pembelajaran yang sementara dilaksanakan 2 opsi Tuhan, yaitu offline dan online. Biarlah segala sesuatu yang kami telah rancangkan, yang telah kami laksanakan Tuhan, biarlah semuanya itu boleh berjalan sesuai dan campur tangan Allah sendiri. Bapa di surga, kami juga mendoakan Tuhan buat setiap orang tua siswa yang senantiasa menopang akan pembelajaran ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dalam setiap tugas dan pekerjaan mereka, diberkati mereka terus Tuhan, sehingga mereka boleh terus menjadi orang tua yang memberikan panutan bagi anak-anak mereka, bahkan menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar mereka Tuhan. Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu juga kami menyerahkan buat kondisi yang saat ini Tuhan yang masih dalam COVID-19. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan berperkara di atas setiap hal yang terjadi di muka bumi ini Tuhan, secara khusus yang ada di Timika. Biarlah Tuhan semuanya itu boleh berlalu dan kami boleh kembali melaksanakan setiap aktivitas kami sesuai dan seturut dengan kehendak Allah sendiri. Bapa di surga, sepanjang aktivitas kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saya kembalikan kepada liturgis. Terima kasih kepada Bapak Guru Daniel yang sudah membawakan kita di dalam doa syafaat. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membaca ayat hafalan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Keluaran pasal 8 ayat 22. Sekali lagi Bu Guru ulangi, Keluaran pasal 8 ayat 22. Anak-anak di rumah, ikuti Ibu Guru ya, kita baca bersama-sama ya. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sekali lagi ikuti Ibu Guru ya. Keluaran pasal 8 ayat 22. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terlihat pikat, tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Ya, sekarang kita akan masuk ke dalam ayat hafalan kita versi bahasa Inggris. Kepada Pak Yuda kami persilakan dengan segala hormat. Okay, in English version I will read for us, and of course you can repeat after me at home. Exodus chapter 8 verse 22. Exodus chapter 8 verse 22. And at that time I will make a division between your land and the land of Goshen, where my people are, and no flies will be there, so that you may see that I am the Lord over all the earth. Once more, Exodus chapter 8 verse 22.
And at the time I will make a division between your land and the land of Goshen, where my people are, and no flies will be there, so that you may see that I am the Lord over all the earth. Thank you. Oke, untuk versi Mandarinnya akan dibacakan oleh Lydia Lause. Kepada Lydia Lause disilakan. 我们背诵的经文是出埃及记第8章第22节。当那日，我必焚比我百姓所住的各山地，使那里没有生存的苍蝇，好叫你知道我是天下的耶和华。再来一次。当那日，我必焚别我百姓所住的各山地，使那里没有生存的苍蝇，好叫你知道我是天下的耶和华。谢谢。Oke, terima kasih buat Lydia Lause dan Pak Yuda yang sudah membacakan ayat hafalan kita pada hari ini. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Orpa. Tapi sebelumnya, untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi satu lagu. Ya. Ikuti ibu guru dan kalian juga anak-anak yang di rumah dan juga anak-anak yang di sekolah nyanyi sama-sama ya. Ku yakin saat kau berfirman. Ya, anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikirannya. Ibu Guru Orpa, kami persilakan dengan segala hormat. Shalom, selamat pagi anak-anak.
Ya, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, pastikan di depan anak-anak semua sudah terbuka Alkitabnya ya. Pastikan semuanya sudah terbuka Alkitabnya. Ya, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali mengucap syukur Tuhan. Terima kasih di pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk bisa mengikuti KKCF. Dan di pagi hari ini Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah firman-Mu Tuhan yang akan kami renungkan bersama dengan anak-anak kami di pagi hari ini. Kiranya kami bisa memahaminya, mengerti, dan terlebih dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati Bu Guru yang akan membawakan firman-Mu, Roh Kudus bersama dengan Bu Guru agar bisa menyampaikan setiap firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan, permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin, iya. Oke, anak-anak, tolong coba dengarin suara apa ini ya. Ini suara apa kira-kira ya? Ya, anak-anak, ini adalah salah satu hewan, ya itu adalah salah satu suara hewan yang badannya itu kecil, tetapi meskipun dia kecil, dia memiliki suara yang sangat kuat. Selain itu, hewan ini kadang mengganggu kita, gatal, bahkan bisa menyebabkan demam berdarah. Nah, untuk itu kadang kita membutuhkan pembasmi. Nah, kadang untuk menghindari hewan ini kita biasanya butuh baygon atau untuk menyemprot agar hewan ini nggak menghinggapi kita atau menggigit kita. Nah, anak-anak coba tebak hewan apa kira-kira itu? Iya, betul sekali. Hewan itu adalah nyamuk. Nah, nyamuk ini kalau kita digigit, kadang kita gatal. Bahkan kalau misalnya kita tidur kalau malam, terus nyamuknya bunyi, ada suaranya atau gigit kita, kadang kita tidak bisa tidur. Nah, itu hanya ada seekor nyamuk saja atau hanya beberapa saja. Tapi coba anak-anak bayangkan kalau misalnya ada banyak nyamuk. Bahkan dikatakan bahwa tanah orang di situ, satu bangsa ini, ada satu bangsa di Alkitab dikatakan bahwa semua tanahnya itu dipenuhi oleh nyamuk. Nah, kira-kira bangsa apakah itu? Terus kenapa ya Tuhan menghukum bangsa ini dengan memberikan tulah nyamuk? Oke, nah itu adalah renung kita pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama untuk belajar dari firman Tuhan ya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Keluaran 8. Ya, coba anak-anak buka Alkitabnya. Keluaran 8 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Ibu Guru ulang lagi ya. Keluaran 8 ayat yang ke-16 sampai ayat ke-19. Di Alkitab ini diceritakan ada satu bangsa yang kena tulah dari Tuhan atau kena hukuman dari Tuhan. Kenapa demikian? Mari kita baca sama-sama ya. Ibu Guru akan bacakan. Tulah ketiga, nyamuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulnya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia
dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan sebab mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian, di bacaan kita tadi di Keluaran 8 ayat yang 16 sampai ayat yang ke-19, kita melihat bahwa bangsa Mesir mendapatkan tulah dari Allah. Ya, bangsa Mesir mendapatkan tulah yang ketiga, yaitu nyamuk. Nah, anak-anak, di 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa pada saat itu di Mesir tinggal orang Israel, tetapi mereka di sana disiksa oleh bangsa Israel, oleh bangsa Mesir dan dijadikan budak. Nah, mereka bangsa Israel ini meminta pertolongan kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah untuk dibebaskan dari bangsa Mesir. Nah, Tuhan pun mendengarkan permohonan dari bangsa Israel ini, dan Tuhan meminta kepada Musa untuk memimpin bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Nah, waktu itu Musa pun mengikuti perintah Tuhan dan dia menghadap kepada Firaun yang pada saat itu memimpin di Mesir. Dia datang kepada Firaun untuk meminta izin supaya bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir dan diizinkan untuk pergi beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Tetapi anak-anakku sekalian, waktu itu bangsa Israel pun ternyata masih meragukan Tuhan. Dia juga tidak yakin bahwa apakah Tuhan betul-betul akan mengeluarkan kita dari tanah Mesir ini. Dan juga pada saat itu Tuhan Allah mengeraskan hati Firaun, sehingga Firaun itu tidak mau mengeluarkan bangsa Israel ini dari tanah Mesir. Waktu itu dia mau supaya bangsa Israel ini tetap tinggal di tanah Mesir untuk menjadi budaknya. Nah, kita lihat ya, waktu 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa ternyata bangsa Mesir ini sebelumnya sudah pernah diberikan tulah sama Tuhan, di mana tulah pertama itu air menjadi darah, dan di tulah kedua kita lihat bahwa di tanah Mesir dipenuhi oleh katak. Nah, waktu di situ, waktu tulah ketiga ini Tuhan tidak memberikan peringatan lagi kepada Firaun, karena ternyata waktu itu Firaun ingkar janji. Dia tidak menepati janjinya kepada Musa bahwa, oh Musa, ayah sudah, tolong ini katak-katak disingkirkan supaya saya akan mengizinkan. Tetapi waktu kataknya sudah tidak ada, bangsa Firaun ini tidak mau lagi mengizinkan bangsa Israel ini, sehingga Tuhan memberikan kembali tulah yang ketiga. Nah, tapi anak-anak, waktu ada tulah ketiga ini nyamuk, ternyata ada satu tempat di tanah Goshen, yang seperti kita tadi ayat hafalan kita, bahwa di tanah Goshen kita bisa lihat, nah anak-anak sekalian ya, di ayat yang Keluaran 8, Ibu Guru akan bacakan, di Keluaran 8 ayat yang ke-22. Tuhan berfirman bahwa, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Ya, jadi anak-anakku sekalian, ternyata yang hanya ditempati oleh nyamuk itu hanya ada di tanah Mesir. Tempat tinggalnya bangsa Israel di Goshen tidak ada nyamuk, tidak ada tulah nyamuk pada saat itu. Dan anak-anak sekalian, di tanah Mesir ini ternyata di situ juga ada kita lihat ya di ayat 18 bahwa di situ juga ada para ahli atau para penyihir yang tinggal di Mesir. Dia juga mau mengadakan, mungkin kita juga bisa adakan nyamuk-nyamuk ini, tetapi pada saat itu mereka tidak bisa, dan pada saat itu mereka mengakui bahwa betul ini adalah pekerjaan dari Tuhan orang Israel. Dia katakan kepada Firaun bahwa Tuhan ini betul-betul adalah tulah dari Tuhan Allah orang Israel. Tetapi apakah Firaun sadar? Firaun tetap mengeraskan hatinya. Nah, anak-anakku sekalian, kita lihat di sini bahwa Tuhan itu berkuasa. Kita punya Tuhan, bangsa Israel ini punya Tuhan yang sangat berkuasa. Dia bisa mengadakan
tula kepada bangsa Mesir, yang bangsa Mesir punya penyihir-penyihir itu tidak bisa mampu melakukannya. Dia bisa melakukan, Tuhan Allah itu berkuasa, mampu melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia, Tuhan Allah mampu melakukan. Nah, Tuhan orang Israel ini, Allah orang Israel ini adalah sama dengan Allah atau Tuhan yang kita percaya saat ini, yaitu Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan Yesus yang sangat berkuasa. Dia sudah datang mengasihi kita anak-anak sekalian. Dia sudah datang memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan kita dari maut dan memberikan kita hidup yang kekal. Untuk itu anak-anakku sekalian, mari kita belajar untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, meyakini bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu yang mungkin tidak mampu bagi kita, tetapi bagi Tuhan itu bisa. Seperti pujian kita tadi bahwa mujizat Tuhan itu masih ada ya. Jadi tetap yakini bahwa di dalam kehidupan kita Tuhan itu tetap ada meskipun kita tidak melihatnya, tapi kuasa Tuhan itu tetap bekerja di dalam kehidupan kita. Jangan pernah meragukan Tuhan, jangan pernah meragukan Tuhan Yesus, tetapi tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Sangat seperti bangsa Israel yang mereka meragukan Tuhan ya. Dia mau melihat bukti dulu. Tetapi anak-anakku, mari kita memiliki iman yang betul-betul sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Iya. Amin firman Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan di pagi hari ini, di mana Tuhan memberikan tula kepada bangsa Mesir. Meskipun Tuhan memberikan tula kepada orang Mesir, tetapi Tuhan mengecualikan bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Karena Tuhan mau setiap orang yang melihatnya mengakui bahwa Tuhan itu betul-betul berkuasa. Dan kami juga anak-anak-Mu Tuhan mengakui di dalam kehidupan kami bahwa Tuhan kami, Tuhan Yesus kami adalah Tuhan yang maha berkuasa, mampu melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami yang tidak tertandingi dengan pikiran kami, tetapi bagi Tuhan apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan melakukan segala aktivitas kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terlebih ibadah kami selanjutnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus, dan terimalah doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, amin anak-anak, terima kasih sudah duduk yang baik dalam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya kembalikan kepada Ibu Guru Nelly. Iya, terima kasih buat Ibu Guru Orpa yang sudah membekali kita hari ini dengan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Anak-anak, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari ambil sikap berdiri, kita akan bernyanyi lagu doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Kita akan berdoa, doa penutup. Silakan kepada Ibu Orpa untuk membawa kita ke dalam doa penutup. Oke anak-anak, mari kita menutup ibadah kita di pagi hari ini. Kita tutup dengan doa, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat hanya bagi Bapa di surga. Kami kembali mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan di ibadah kami dari awal, pertengahan, bahkan firman-Mu tadi kami sudah mendengarkan, dan di akhir ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan proses belajar mengajar kami. Tuhan berkati setiap apa yang kami lakukan di sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, bahkan nanti malam.
kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati Bapak Ibu Guru yang sudah mengambil bagian di ibadah kami di pagi hari ini, berikan hikmat dari Tuhan, kesehatan, dan juga tetap berkati anak-anak kami yang ada di rumah yang sudah duduk baik dalam mendengarkan dan beribadah di pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan terimalah doa ucapan syukur kami, permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke anak-anak, demikian ibadah KKCF kita di pagi hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Goodbye.